Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, alhamdulillah Ustazah bisa bertemu kembali dengan kalian. Tentunya masih dalam pelajaran matematika. Baik anak-anak, di video kali ini Ustazah masih akan membahas tentang seputar bilangan bulat. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Baik anak-anak, simak penjelasan Ustazah berikut ini. Operasi hitung bilangan bulat. Di sini Ustazah akan membahas tentang operasi perkalian, pembagian, sifat-sifat, dan operasi hitung campuran. Nah, dalam perkalian bilangan bulat, operasi perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, jika n adalah sembarang bilangan bulat positif berlaku, n dikali a sama dengan a ditambah a ditambah a ditambah dan seterusnya. Jadi a-nya sebanyak n kali. Nah, jika tandanya sama dalam perkalian, itu nanti hasilnya positif. Dan jika tandanya beda, maka hasilnya negatif. Nah, seperti ini ya. Jadi positif kali positif, hasilnya positif. Jadi tandanya sama. Kalau tandanya sama, maka positif, tandanya beda, hasilnya negatif. Nah, untuk sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu komutatif. Komutatif ini a dikali b sama dengan b dikali a, jadi dibolak-balik sama hasilnya. Contohnya 3 kali min 4 sama dengan min 12, atau kita balik min 4 dikali 3 juga sama, yaitu min 12. Ini komutatif, sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif ini ada 3 bilangan bulat. Nah, dikelompokkan a dikali b itu kemudian dikali C itu sama, hasilnya akan sama hasilnya dengan A dikali kemudian B dikurung B dikali C. Contohnya 2 kali 3 kemudian dikalikan 5, hasilnya 30. Kemudian jika 2 nanti terakhir dikalikannya, kita kalikan dulu 3 kali 5, 15 kali 2 hasilnya 30. Jadi ini bersifat asosiatif. Selanjutnya sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah distributif. Distributif di sini yaitu pengelompokan ya. Jadi di sini A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, contohnya min 3 dikali dalam kurung 2 plus 5. Itu kan 2 plus 5 itu kan 7, berarti min 3 dikali 7 yaitu min 21. Atau min 3 dikali 2, 6 ditambah min 3 dikali 5. Min 15, min 6 ditambah min 15, hasilnya min 21. Ini distributif. Kemudian sifat yang keempat adalah unsur identitas. Nah, anak-anak, unsur identitas dalam perkalian yaitu 1. Jadi elemen netralnya itu 1. Contohnya di sini kan A akan berlaku A dikali 1 sama dengan A 1 dikali A. 2 kali 1 2, kemudian 1 dikali min 5 min 5. Jadi ini disebut sebagai 1 itu merupakan unsur identitas. Nah, sekarang dalam operasi pembagian bilangan bulat. Operasi pembagian bilangan bulat adalah kebalikan dari perkalian, yaitu pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, di sini jika A, B, C bilangan bulat atau B tidak sama dengan 0 dan B pembagi dari A, maka A dibagi B sama dengan C itu sama, yaitu B dikali C sama dengan A. Nah, ini sama anak-anak untuk dalam pembagian. Jika tandanya sama maka hasilnya positif, dan jika tandanya beda hasilnya negatif. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini Ustazah menyatakan contoh soal perkalian dan pembagian. Yang pertama, hitunglah hasil perkalian dan pembagian di bawah ini. Yang pertama min 4 dikali 7, itu hasilnya min 28. Kemudian yang kedua 9 dikali 2,
hasilnya 18. Kemudian yang ketiga, nah min 15 dibagi min 3, tandanya sama ya, maka hasilnya positif. 15 dibagi 3, 5, jadi hasilnya positif 5. Kemudian di sini tandanya beda, 18 dibagi min 6, karena tandanya beda maka hasilnya ada min ya. 18 dibagi 6 yaitu 3, yaitu hasilnya min 3. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 120 meter per detik. Berapa kilometer jarak tempuh pesawat setelah 1 menit? Nah, 1 menit itu berapa detik anak-anak? 1 menit adalah 60 detik. Jadi jarak tempuh itu kan kecepatan dikali waktu ya. Jadi 60 dikali 120 yaitu 7.200 meter. Maka jarak tempuh pesawat setelah 1 menit adalah 7,2 km. Kemudian contoh ketiga. Ayah memiliki uang 15.000 yang akan dibagikan ke 3 anaknya. Berapakah yang diterima oleh masing-masing anak? Dibagikan berarti kita pakai operasi pembagian ya. Berarti 15.000 dibagi 3 yaitu 5.000. Jadi uang tiap anak adalah 5.000. Nah, di sini selanjutnya tentang operasi hitung campuran. Nah, 1. Dalam operasi hitung campuran itu yang harus dioperasikan yang pertama dalam kurung. Jika dalam operasi hitung campuran ada tanda kurung, maka operasi di dalamnya dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah dalam kurung, kali atau bagi. Nah, kali dan bagi itu adalah setingkat, sama anak-anak, cuma urutannya perhitungannya dimulai dari sebelah kiri. Kalau misalkan di sebelah kiri itu dikali, maka dikali dulu. Kemudian yang ketiga, kita pilih yang tambah atau kurang. Nah, tambah dan kurang itu setingkat, jadi urutan perhitungannya itu dimulai dari kiri ya. Jadi kurung, kemudian kali dan atau bagi, kemudian yang ketiga tambah atau kurang. Dan keempat, nah urutan perhitungan. Nah, di sini ya diulangi lagi dalam operasi hitung campuran, urutan perhitungannya itu yang pertama kita cari yang kurung dulu, kemudian pangkat dan akar, selanjutnya kali dan bagi, dan yang keempat terakhir yaitu jumlah dan kurang. Nah, di sini ada contoh soal anak-anak. Nah, yang pertama, selesaikanlah operasi hitung di bawah. Untuk yang A, 9 dikurangi dalam kurung 7 dikali 3, berarti kita kerjakan yang di dalam kurung. Berarti kan 7 dikali 3 21. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang pengulang, yaitu 9 dikurangi 21 hasilnya min 12. Kemudian yang kedua, 18 dibagi 100 dibagi 5. 18 ditambah 100 dibagi 5 dikurangi 4 dikali 8. Di sini ada pembagian, ada pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian. Maka kita buat kurung dulu anak-anak. Nah, yang pembagian kita buat kurung, berarti 100 dibagi 5, kemudian perkalian tidak dibuat kurung 4 dikali 8. Nah, biar mudah ya. Setelah itu, nah kita kerjakan di dalam kurung. 100 dibagi 5 20, kemudian yang 4 dikali 8 itu 32. Nah, sekarang selanjutnya ya kita urutan yang kita operasikan adalah yang sebelah kiri. Jadi 18 ditambah 20, 38 dikurangi 32, yaitu hasilnya 6. Selanjutnya contoh yang kedua, Ahmad mempunyai kelereng sebanyak 300 butir, lalu diminta adiknya sebanyak 35 butir. Ayahnya memberi 50 butir, kemudian ia membagikan ke 6 temannya yang masing-masing mendapat 25 butir. Berapakah sisa kelereng Ahmad? Kita buat kalimat matematikanya dulu ya. Berarti kita cari sisa yang dimiliki Ahmad adalah 300. Kemudian diminta adiknya, diminta itu kan dikurangi ya, dikurangi 35. Kemudian ayahnya memberi lagi 50 ditambah 50. Berarti kurung, kemudian dikurangi
Dibagikan ke 6 temannya. Satu anaknya mendapat 25 butir, berarti kan 6 dikali 25. Hasilnya 300. 315 dikurangi 150, yaitu sisa dari kelereng Ahmad, yaitu 165 butir. Itu ya tentang operasi perkalian dan pembagian. Alhamdulillah, materi bilangan bulat sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Baik anak-anak, kita ketemu pada video berikutnya dalam materi bilangan pecahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.